Berhenti mengejar, mulailah menjadi. Inilah rahasia hukum asumsi Neville Goddard. Pernah nggak sih panjenengan merasa sudah melakukan teknik manifestasi sampai lelah? Visualisasi tiap malam, nulis afirmasi ribuan kali sampai bukunya suwek-suwek. Tapi kenyataan kok belum berubah juga ya. Duit juga masih kurang, jodoh nggak datang-datang, karir nggak maju-maju. Masalahnya mungkin bukan di teknik panjenengan, tapi di status internal panjenengan. Nah, pada saat ini, di channel ini, Pak Lang akan bedah tuntas satu konsep yang mengubah hidup banyak orang, yaitu Law of Assumption, atau hukum asumsi dari Mas Neville Goddard. Kita mulai dari dasar, apa itu hukum asumsi? Mas Neville Goddard punya satu prinsip sederhana. Dunia luar panjenengan hanyalah proyeksi dari dunia dalam panjenengan. Hukum asumsi menyatakan bahwa apapun yang panjenengan asumsikan sebagai sebuah kebenaran ya, baik itu didukung oleh fakta atau tidak, baik itu nyata maupun khayalan, dan panjenengan terus mempertahankannya, maka hal itu akan menguat menjadi kenyataan betulan. Singkatnya, panjenengan tidak mendapatkan apa yang panjenengan inginkan, tetapi panjenengan mendapatkan siapa panjenengan, who you are. Demikian dikatakan oleh Pak Wayne Dyer. Nah, ada satu konsep penting yang disebut sebagai the feeling of the wish fulfilled. Ini konsep utama di dalam praktek hukum asumsi. Jadi kunci dari hukum ini adalah hidup dalam perasaan seolah-olah panjenengan itu sudah memiliki keinginan panjenengan itu. Seolah-olah keinginan panjenengan sudah terwujud. Jadi bukan akan terjadi suatu saat, bukan semoga terjadi suatu saat, bukan diharapkan terjadi suatu saat, tapi sudah terwujud. Ini bukan sekedar emosi prosedur. Feeling di sini bukan berarti panjenengan harus melompat-lompat kegirangan seharian ya. Jundul-jundul neng lapangan, jundul-jundul neng rumah, neng jundul-jundul jalan wong edan. Melainkan sebuah keyakinan ya. Jadi feeling di sini bukan perasaan, tetapi keyakinan atau naturalness. Ya, rasa perasaan keyakinan bahwa hal itu sudah menjadi milik panjenengan. Gambarnya itu seperti panjenengan itu paham dengan nama panjenengan dewe ya. Kan nggak perlu bertanya ya, jenengku sapa ya. Itu kan sudah alamiah ya. Kalau Pak Lang jenengnya Pak Lang ya Pak Lang. Saya nggak usah nyari-nyari jenengku sapa, nggak usah mikir-mikir gelisah jenengku sapa. Ya sudah alami jenengku Pak Lang ya Pak Lang sudah. Nah, itu namanya naturalness. Itu menjadi keyakinan bahwa aku memang Pak Lang. Nah, kemudian cara mempraktikkan hukum asumsi ini ada satu teknik yang disebut teknik SATS, ya, SATS, S-A-T-S. SATS itu singkatan dari State Akin to Sleep. Cara ini bertujuan untuk menanamkan asumsi baru ke dalam pikiran bawah sadar panjenengan, ya, ke alam pikiran bawah sadar. Teknik SATS ini meliputi beberapa langkah, yaitu relaksasi. Cari posisi nyaman sebelum tidur malam, saat tubuh panjenengan lemes ya, sudah ngantuk banget, ya, sudah angop, udah mau bablas turu itu. Nah, yang kedua, ciptakan apa itu namanya skenario ya, skenario pendek. Buat satu adegan imajiner singkat. Singkat saja, nggak usah lama-lama. Cukup 5 sampai 10 detik saja yang menunjukkan keinginan panjenengan itu sudah terjadi. Misalnya, gambaran seseorang menjabat tangan pada panjenengan sambil bilang, "Selamat ya atas jabatan baru panjenengan ya," atau "Selamat ya sudah menikah ya," atau "Selamat ya sudah punya motor baru ya," atau "Selamat ya sudah pulang dari umroh ya," atau apapun itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan yang namanya looping, L-O-O-P-I-N-G. Looping itu artinya pengulangan. Ulangi adegan itu terus-menerus, ya, adegan di nomor 2 tadi, ulangi terus-menerus sampai panjenengan merasa puas, lega, plong, menyatu dengan diri panjenengan, dan panjenengan terseret di dalam alunan tidur malam yang nyaman bersama asumsi itu. Jadi asumsinya itu masuk sok rumesep sep nyemplung plung ke dalam pikiran alam bawah sadar panjenengan bersama tidur panjenengan. Ya, menyatu. Nah, ya hanya begitu saja caranya. Mudah bukan? Panjenengan pasti bisa. Orang anak SD kelas 5 aja bisa kok ya. Lalu kemudian panjenengan harus mampu menghadapi kenyataan fisik ya.
kenyataan realitas fisik maksudnya, realitas fisik atau realitas tiga dimensi ya. Hari-hari panjangnya itu hari-hari tiga dimensi. Seringkali saat kita berasumsi punya uang ya, tapi saldo ATM kita itu masih menunjukkan angka nol. Ini namanya realitas fisik. Ini yang disebut Neville sebagai 3D, ya, 3D atau 3D. Sebetulnya ini adalah bayangan masa lalu kita. Sudah berasumsi tapi kok masih kosong saldonya. Nah, saldo ini adalah bayangan masa lalu, bukan bayangan baru. Bayangan baru masih dalam proses. Kalau menghadapi hal seperti ini, panjenengan harus jangan bereaksi atau jangan reaktif. Kalau panjenengan melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan bandingi piring. Jangan. Itu sekali lagi adalah cuma sisa-sisa dari asumsi lama yang sebenarnya sudah mulai pudar. Asumsi lama yang sudah mulai hilang. Asumsi lama yang berangsur-angsur mulai bablas, ya. Jadi panjenengan harus tetap strong pada asumsi yang baru. Jadi katakan pada diri sendiri, ini, peristiwa ini, keadaan ini, saldo yang nol ini hanya sementara. Realitas asliku yang baru sedang berproses untuk membentuk. Nah, bila pandangan demikian dan konsisten ya, maka realitas 3D itu akan tunduk pada asumsi panjenengan. Pada waktunya, saldo panjenengan akan meningkat ya, sesuai dengan keyakinan panjenengan. Yang penting panjenengan adalah konsisten. Apa prosedur? Konsisten ya. Oke. Nah, kemudian di akhir video ini Pak Lang akan tegaskan untuk panjenengan semua. Ingat para sedulur, panjenengan itu sutradara sekaligus aktor utama dalam hidup panjenengan sendiri. Berhentilah jadi pengemis ya, memohon-mohon, tolonglah, bantulah Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Bukan, tapi jadilah penguasa atas pikiran panjenengan sendiri. Panjenengan itulah creator. Demikian akhir dari video kita. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Salam seger waras.